Sejak dipenjara pada tahun 2010 hingga saat ini, Anggodo telah menerima total remisi 29 bulan. Anggodo yang terbukti bersalah dalam kasus percobaan penyuapan pimpinan KPK divonis 10 tahun penjara. Selain hukuman penjara, ia juga didenda 250 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Polemik pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi bukanlah hal pertama yang terjadi. Berdasarkan rilis Indonesia Corruption Watch, dalam 10 tahun ini, tercatat sekitar 38 koruptor yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Saya langsung ke Pak Thompson terlebih dahulu. Pak Thompson, sebetulnya alasan apa yang mendasari klien Anda ini mengajukan pembebasan bersyarat, Pak? Kalau ditanya alasannya sebenarnya simpel ya. Itu kan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan diberikan sebagai hak. Saya kira siapapun di negara kita ini ketika diberi hak, siapa yang tidak mau menggunakan haknya? Kan dalam aturan itu diatur warga binaan. Sekarang kan sistem pemidanaan Indonesia itu sejak tahun 95 dengan adanya undang-undang tentang sistem pemasyarakatan itu sudah berbeda, bukan lagi semata-mata balas dendam dan penjeraan. Karena sifatnya yang dihukum adalah personal. Baik, tapi kalau mengenai kondisi klien Anda sendiri, apakah klien Anda ini menderita sakit yang cukup parah sehingga ini cukup beralasan untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau bagaimana? Karena kabar-kabarnya Pak Anggodo ini juga sakit. Iya benar. Sakit apa itu sebetulnya yang diderita? Jadi dari sejak dulu sebenarnya mulai sebelum dia pun ditahan oleh KPK Januari 2010 memang sudah ada sakitnya, itu katanya saraf kejepit yang sampai sekarang memang tidak bisa disembuhkan karena katanya sudah permanen. Bahkan Pak Anggodo ini kalau istirahat, kalau tidur sudah tidak tidur di kasur tapi harus di bantalan yang keras karena katanya kalau saraf kejepit harus begitu. Nah, itu sebenarnya penyakitnya. Tapi masih memungkinkan untuk bergerak seperti biasa kan, Pak? Kalau bergerak sih seperti biasa, tapi tidak seleluasa seperti kita gitu. Tidak seleluasa seperti biasanya juga. Tapi tidak mengganggu mobilitas sehari-hari seperti berjalan masih bisa dilakukan kan, Pak? Berjalan bisa kalau hanya dekat-dekat ya, tapi kalau jauh udah nggak bisa. Baik. Pak Judri, Anda melihat permohonan pembebasan bersyarat dari Anggodo Wijoyo ini apakah cukup kuat untuk kemudian dikabulkan? Ya, kalau tadi sudah disinggung ya oleh Saudara Thompson ini, kalau secara ketentuan perundang-undangan itu telah memenuhi syarat. Tapi kan ini ada undang-undang yang lain, ya, misalnya undang-undang tipikor. Nah, di undang-undang tipikor juga tidak diatur, ya kan? Hanya semangat pemberantasan korupsi gitu loh. Maksud Anda yang tidak diatur itu bagian mananya? Enggak, di dalam undang-undang tindak pidana tipikor maupun undang-undang KPK itu kan nggak mengatur mengenai warga binaan, narapidana lah ya, itu yang disebut warga ini. Dia berhak mendapat hak-haknya di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemidanaan, ya kan, atau tidak gitu loh, ya kan. Nah ini kan cuma semangat gitu. Tapi kalau secara undang-undang hukum positif, ya semua narapidana berhak. Yang tadi disebutkan kan kalau telah memenuhi syarat 2/3, terus ada syarat-syarat lainnya, ya berkelakuan baik dan ini gitu kan. Nah terus kemudian juga ada hal-hal yang hal-hal khusus gitu ya, misalnya objektif dan ini kan bisa diberikan, dan itu bergantung juga kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan. Baik. Nah cuman semangat, jadi yang disampaikan oleh... Walaupun sudah dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 kan sudah tertulis bahwa yang berhak mendapatkan remisi kemudian pembebasan bersyarat adalah mereka yang menjadi justice kolaborator begitu, Pak? Oh enggak, itu lain lagi, itu adalah hal lain lagi. Kalau yang mengenai rekan keadilan ya, justice kolaborator atau whistleblower gitu kan ini ya. Jadi itu beda, whistleblower dan justice kolaborator. Kalau dia memberikan info ya, yang satu sebelum di dalam peradilan, yang satu sebelum peradilan, itu dua hal yang berbeda. Baik. Nah jadi ini nggak ada urusan dengan itu, tapi memang undang-undang baik, memang seorang narapidana berhak begitu menurut Anda begitu. Kalau dari Mas Johan sendiri, Mas Johan, bagaimana pendapat Anda Mas mengenai pengajuan permohonan pembebasan bersyarat oleh Anggodo Wijoyo ini, Mas? Ya, pertama yang saya sampaikan bahwa adalah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi subsidi kemudian juga pembebasan bersyarat.
seperti yang diusulkan atau yang diterima oleh Anggodo, ya, 29 bulan kata 10 hari intinya. Dan dalam proses ini memang di PP 19 tahun 2012 itu ada klausul yang salah satunya adalah ada rekomendasi sebelum pemberian pembebasan bersyarat dari penegak hukum. Nah, dengan maksud itulah sebelum Agustus juga ada 5 narapidana yang juga dimintakan pembebasan bersyarat oleh Kumham pada KPK. Jadi semacam rekomendasi yang 5-5-nya juga oleh KPK tidak diberikan rekomendasi karena dianggap bahwa kelima itu bukanlah bertindak waktu proses penanganan perkara itu sebagai justice kolaborator. Yang kedua, menurut KPK bahwa yang dimintai pembebasan bersyarat itu dalam konteks pidana yang disangkakan atau didakwakan adalah sebagai pelaku utama. Karena itu KPK tidak memberi rekomendasi. Tetapi sekali lagi bahwa kewenangan untuk memberi remisi kemudian pembebasan bersyarat itu memang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi diindahkan atau tidak rekomendasi itu, toh tetap saja pembebasan bersyarat juga dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi posisi KPK itu sebenarnya. Baik, sudah jelas sekali begitu Mas Johan. Terima kasih atas perbincangannya yang singkat Mas Johan, dan sudah jelas sekali menyatakan sikap dari KPK mengenai pengajuan permohonan pembebasan bersyarat dari Anggodo Wijoyo. Kami akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa di segmen berikutnya. Nanti saya akan juga mengajak Emerson Yunto, perwakilan dari ICW, untuk berbincang mengenai ini. Halo, selamat malam Bang. Malam, Bang. Kita silakan bergabung. Kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Bang.